Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Selamat datang di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Al-Fagir Isalkaf. Ada Kang Atep dan juga Kang Anis Mualim di meja operator. Menemani kita hari ini ada Ustadz Alfan, Masya Allah. Juga guru kita semua, Ustadz Hussein bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kawan akhwat nanti kita akan membahas tentang melanjutkan pembahasan kita tentang syukur. Kita akan telusuri kalimat syukur yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Qur'an. Kita akan telusuri maknanya dan kita akan mempelajari bagaimana definisi Al-Qur'an, penjelasan Al-Qur'an tentang kalimat syukur itu sendiri. Sebelum kita mulai pembahasan kita ya kawan, ada baiknya kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dari baca surah Al-Fatihah tidak Allah bukakan pintu hidayahnya, pintu rahmatnya, dan Allah tanamkan taufik di dalam hati kita ya kawan agar senantiasa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kawan ada beberapa ayat nanti yang akan kita bahas tentang pemaknaan kalimat syukur. Masya Allah, ini yang Al-Fagir dapatkan saja Ustaz. Ada 7. Di versi lain ada 11. Di versi lain lagi ada sampai 70 Ustaz ya, kalimat syukur. Atau bahkan lebih di dalam Al-Quran. Masya Allah. Mari sama-sama kita dengarkan penjabaran, penjelasan daripada definisi syukur menurut Al-Quran. Silahkan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lakal hamdu wa lakash syukru ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'dal ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Amma ba'du ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Ustadz Isa yang menemani kita pada pagi hari ini. Ada Ustadz Alfan tamu kita. Itu pula saudara kita Atep Setiabudi bersama seluruh kerabat kerja di studio. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kepada seluruh ikhwan akhwat. Sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang menjalani ujian yang akan menentukan nasib kita di hari kemudian nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menempatkan kita di muka bumi, melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Dalam rangka menguji kita, apakah kita termasuk dari hamba-hambanya yang bersyukur, apakah termasuk dari hamba-hambanya yang ingkar. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita
dari hamba-hambanya yang betul-betul selalu bersyukur kepadanya. Merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyaknya kelalaian kita, kemaksiatan kita. Demikian pula lupanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membuka Al-Quran, kita akan temukan begitu banyak ayat yang mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Juga menerangkan kepada kita tujuan dari penciptaan kita, menempatkan kita di atas muka bumi, mengutus para rasul dan nabinya, menurunkan kitabnya dalam rangka untuk menguji kita. Apakah kita termasuk dari hamba yang bersyukur ataukah tergolong dari hamba yang ingkar. Kalau kita membaca suratus Sajdah, terdapat dalam suratus Sajdah satu ayat yang menerangkan bagaimana karunia Allah kepada kita semua dalam penciptaan kita. Allah berfirman, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Dialah yang telah mempercantik, memperindah segala sesuatu yang diciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk membuka mata kita, akal dan pikiran kita, merenungkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula karunia-Nya dan kasih sayangnya kepada kita anak-anak manusia. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah yang telah mempercantik, memperindah segala sesuatu yang diciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah telah memulai penciptaan manusia dari tanah. Tanah liat. Allah menciptakan kakek dan nenek kita pertama kali. Allah ciptakan langsung dari tanah liat. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min tin. Kemudian Allah jadikan anak keturunannya berkembang biak di muka bumi ini. Allah ciptakan dari sari-sari pati tanah. Dari sari-sari pati tanah yang dikonsumsi oleh ayah ibu kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sperma dan ovum. Kedua-duanya berasal dari asal-asal usul yang begitu rendah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'. Dari sari pari tanah yang apa? Yang melahirkan, memproduksi apa? Cairan yang betul-betul rendah dan hina. Tsumma sawwahu. Kita lihat dari asal usul yang begitu rendah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan penciptaan manusia. Lahir keajaiban yang amat menakjubkan bagaimana dari hasil pembuahan sperma dengan telur, ya, lahirlah yang dinamakan zigot. Kemudian dia mulai membelah dirinya. Dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, mulai membentuk merajut organ-organ tubuh manusia. Begitu pula tulangnya, otot-ototnya, syarafnya. Semua diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tempat yang bernama rahim. Di sana Allah melimpahkan rahmatnya. Dari asal usul yang begitu rendah, Allah sempurnakan penciptaannya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah tiupkan ruhnya yang merupakan rahasia kehidupan ke dalam tubuh telah diciptakan dengan sempurna oleh Allah, penuh keseimbangan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah jadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran, dan juga Allah berikan kalian kalbu. Allah berikan kalian akal. Nah, bandingkan diri kalian saat ini setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Setelah diberikan pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan perasaan, bandingkan dengan asal-usul kalian. Lalu Allah tutup, qalilam ma tashkurun. Walaupun nikmat Allah begitu besar atas kalian, Allah mengangkat derajat kalian, memuliakan kalian dari asal-usul yang begitu rendah, menjadi manusia yang sempurna. Lalu Allah tundukkan bagi kalian apa yang terdapat di bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang telah menciptakan bagi kalian semua yang terdapat di bumi. Allah tundukkan hewan-hewan ternaknya, tumbuh-tumbuhannya, satwa di lautannya, semua tersedia sebagai hidangan sajian bagi kalian. Allah tundukkan juga mataharinya, begitu pula bulannya, ditundukkan untuk melayani manusia. Agar manusia dengan semua ini bersyukur kepada Tuhannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insan berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa kafura. Pada awal surah Allah mengingatkan kita bahwa dulu sebelum kita menjadi seorang yang berilmu, berkedudukan, berharta, memiliki berbagai macam kelebihan, keutamaan yang telah membuat kita lupa selama ini. Allah ingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu, telah datang bagi manusia satu waktu di mana pada saat tersebut lam yakun syai'an madhkura, bukan merupakan sesuatu yang berarti dan disebutkan. Pada saat dia masih merupakan sperma dan telur, pada saat dia merupakan tanah liat yang tak berarti, siapa yang memuliakan dirinya? Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dia lebih tahu mengenai kalian dari mulai kalian ketika diambil dari saripati tanah. Ketika kalian masih merupakan janin yang lemah dalam rahim ibu kalian, siapa yang merawat dan mengasuh kalian? Jadi bukankah telah berlalu bagi manusia saat masa di mana pada saat itu dia bukan merupakan sesuatu yang berarti dan disebutkan. Lalu Allah jelaskan asal-usul penciptaannya sama dengan apa yang Allah sebutkan dalam suratul Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sperma yang membuahkan apa? Telur. Bersatu di antara keduanya, lahirlah pembuahan. Nabtali, kami ciptakan dirinya bukan sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apa kalian beranggapan kami ciptakan kalian dengan sia-sia wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian beranggapan tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtali, tujuannya untuk menguji dirinya. Oleh karena itu kami lengkapi dirinya dengan apa? Dengan persyaratan yang membuat dirinya layak untuk menjadi mukallaf. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dirinya sami'an basira. Dapat mendengar, melihat, dan berpikir mau tidak mau. Inna hadainahu sabila. Agar dia tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa dia tidak tahu tujuan hidupnya. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan hidupnya. Nah, manusia yang ditunjukkan jalannya oleh Allah setelah menerima nikmat karunia yang tak terhingga, imma syakiran wa imma kafura. Ternyata di antara manusia ada yang memilih untuk bersyukur, ada yang memilih jalan kufur. Memilih jalan ingkar. Nah, dengan sendirinya berdasarkan ayat ini kita memahami bahwa syukur kepada Allah, ya, dia apa? Dia kembali kepada Allah, berserah diri padanya, tunduk kepadanya, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, juga menjalankan amanat kehidupan yang Allah amanatkan di atas pundaknya. Dengan mempergunakan nikmat Allah dalam keridhaannya, berbuat baik kepada sesama, menjadi khalifah yang mulia di atas muka bumi, bukan sebaliknya.
Perhatikan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml kalau tidak salah. Ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada siapa? Bertanya kepada para pemuka kaumnya. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang mampu untuk membawa singgasana Balqis dari Yaman menuju ke Yerusalem sebelum Balqis datang dengan rombongan? Qala ifritum minal jin. Tampil ifritum minal jin. Ifrit dalam bahasa berarti cerdas dan jenius. Bukan nama. Jadi ifrit bisa digunakan untuk jin, bisa digunakan juga untuk manusia. Anta ifrit. Jadi tampil ke depan salah satu jin yang punya kecerdasan dan kemampuan. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan menghadirkan singgasana Balqis sebelum kamu bangun dari majelismu. Sebelum selesai pertemuan, saya akan bawa ke hadapan kamu. Bisa dibayangkan juga. Pada saat itu belum ada pesawat, ya, belum ada transportasi kargo seperti saat ini kan. Seandainya ada pun, singgasana tersebut harus dikemas, ya, dikumpulkan, kemudian dibawa menuju ke lapangan udara. Setelah itu terbang, kan membutuhkan waktu yang cukup lama kan. Ternyata ada yang lebih mengejutkan. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Tampil seorang manusia yang tidak punya kemampuan yang diberikan pada jin. Tapi dari apa yang Allah ajarkan padanya, hatinya betul-betul menyatu dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan bawa ke hadapan kamu sebelum matamu berkedip. Sulaiman matanya belum berkedip, singgasana Balqis sudah di hadapannya. Ini bukan dengan kemampuan manusia. Kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Ini menunjukkan manusia di saat jiwanya bersama Allah lebih kuat dari jin. Nabinya pun diangkat dari kalangan manusia. Yang wajib diimani juga oleh mereka. Cuma kenapa manusia kebanyakannya sekarang ini kok mengabdi, memuja kaum jin? Oleh karena itu jin bercerita wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jin bercerita bahwa ada sebagian manusia datang kepada kami mohon pertolongan. Berlindung kepada kami. Akhirnya bukan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, malah mereka semakin terjerat. Kebebasan mereka hilang, menjadi alat dan budak oleh syaitan. Qala alladhi indahu wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sulaiman begitu menyaksikan singgasana Balqis di hadapannya sebelum matanya berkejap, langsung dia mengatakan apa? Qala hadza min fadli rabbi. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Begitu dia menyaksikan menggunakan fa nih, betapa cepatnya kejadian. Begitu dia menyaksikan singgasana tersebut tegak berdiri di hadapannya, qala hadza min fadli rabbi. Ini betul-betul dari keutamaan Tuhanku. Bukan lagi kembali pada usaha Sulaiman, bukan juga usaha hamba tersebut. Tapi ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Hadza min fadli rabbi. Lalu Sulaiman sadar. Bukan seperti kebanyakan orang, lulus ujian, dapat gelar, dapat kedudukan atau menjadi pejabat, mengadakan syukuran. Ya. Lalu orang menyambutnya, memberikan selamat dengan penuh apa? Dengan penuh euforia. Kalau Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam seorang hamba yang bersyukur. Ketika menerima nikmat tersebut, dia mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini karunia dari Tuhanku untuk menguji aku. Apakah aku ini bersyukur? Kembali kepada Allah. Menyadari bahwa semua dari Allah, dikembalikan kepada Allah. Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Ataukah aku termasuk dari orang yang ingkar? Muncul bangga diri di hatinya.
Karena apa? Karena apa yang dimiliki dari kehidupan dunia ini dan lupa kepada Tuhannya, atau mengembalikan nikmat ini kepada siapa? Kepada makhluk. Nabi Sulaiman kan menyaksikan orang tersebut dengan karunia Allah menghadirkan apa? Singgasana. Tapi yang dipuji oleh Sulaiman bukan orang tersebut. Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Dia menyadari bukan kesaktian orang tersebut. Ini karunia dari Allah pada hamba tersebut, juga pada Sulaiman. Liyabluwani ashkuru. Waman syakara fa innama yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur, Allah enggak butuh syukurnya. Syukurnya kembali untuk dirinya. Karena syukurnya Allah tambahkan nikmat kemuliaannya. Allah yang akan turun tangan menjaga, melindungi dirinya. Di saat Allah menjaga, melindungi seseorang, siapa yang kuasa membahayakannya? Maka Allah ingatkan kita dalam suratul Baqarah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingat aku selalu. Pada saat kalian mengingat aku, yang diuntungkan kalian, aku akan selalu ingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian ingkar, karena syukur kalian kembali semuanya pada kalian, bahkan dikembalikan dengan berlipat-lipat ganda. Sampai Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ya Allah, bagaimana kami dapat bersyukur padamu? Setiap kali kami memuji kamu, bersyukur padamu, kamu tambahkan lagi nikmatmu berkali-kali lipat. Sampai kapan kami akan mungkin bersyukur padamu? Kalau Nabi mengatakan subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama afnaita, Ali mengatakan sampai kapan kami mampu untuk bersyukur padamu ya Allah? Setiap kali kami mengutakan lakal hamdu, kamu tidak diuntungkan dengan pujian kami, tapi kamu tambahkan lagi nikmatnya. Oleh karena itu Allah mengajarkan kita juga bersyukur pada kebaikan orang. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kan diberikan kebaikan, balas dengan yang lebih baik, atau paling tidak balas dengan yang serupa. Sampai dalam salam, kalau kita mendengarkan assalamualaikum, jawaban kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, keuntungannya kembali untuk dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Adapun yang ingkar, ketahuilah Tuhanku maha kaya, maha pemurah, enggak butuh. Tidak butuh sedikit pun pada syukur kalian. Berarti pada akhirnya manusia ini di saat bersyukur pada Allah, di samping nikmat yang diterima, dia yang diuntungkan. Betul enggak? Jadi kalau kita perhatikan sama-sama di sini, betul-betul nikmat Allah atas kita ini amat sempurna. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya menghitung nikmat Allah, mustahil kalian akan mampu menghitung. Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan dua perumpamaan yang amat indah dalam surat Luqman dan surat apa? Dan surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakan, seandainya lautan ya, disediakan oleh Allah untuk menulis kalimat Tuhanku. Ini kalimat Tuhan mencakup makna yang luas. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allah ciptakan Isa ibnu Maryam bi kalimatin min Allah. Betul enggak? Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibnu Maryam. Dengan kalimat Allah kun fayakun, lahir Isa tanpa seorang ayah, hanya dengan seorang ibu. Kalau manusia ingin mendapatkan anak harus ikut proses ketentuan yang ditetapkan Allah. Tapi kalau Allah yang menetapkan hukum ini, tidak berlaku semua ini bagi Allah. Jadi kalau lautan digunakan untuk menulis kalimat Tuhanku, ayat-ayatnya, nikmat karunia-Nya, lautan akan kering. Kalimat Tuhanku tidak akan pernah berakhir. Walaupun kami tambahkan lagi lautan yang serupa, berakhir kami tambahkan lagi. Ini menunjukkan kebesaran keagungan Allah yang tak terhingga. Tapi manusia dengan pemahaman yang sempit ingin menggambarkan Allah, akhirnya mereka menggambarkan Allah seperti gambaran makhluknya. Seperti gambaran makhluk. Apalagi dengan banyaknya hadis-hadis palsu yang dipetik
dari riwayat Israiliyat seperti innallaha khalaqa Adama ala surati. Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambaran Allah. Bayangkan coba. Ini tidak terdapat dalam Quran, tapi terdapat dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama disebutkan bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarannya. Tapi hadis ini beredar di kalangan orang-orang yang beranggapan mereka memperjuangkan sunnah Rasul. Padahal yang mereka sebarkan, jadi Adam itu ya, diciptakan Allah sesuai dengan bentuknya dengan bentuk Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sampai dalam riwayat, kalau kalian memukul seseorang, jangan pukul wajahnya. La tadribul wajha. Lianna Allah khalaqa Adam ala surati. Karena Allah ciptakan Adam, wajah itu ya, sesuai dengan gambaran Allah. Ini kan luar biasa. Allah bilang, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah juga mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Tapi ternyata kebohongan seperti ini disebarkan. Apalagi mereka mengatakan, diriwayatkan dalam buku-buku yang sahih. Selagi riwayat bertentangan dengan Quran, seharusnya dibuang dan dicampakkan. Tapi keberanian orang berbohong atas nama Allah luar biasa betul-betul. Jadi kita lihat di sini ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita dalam ayat yang begitu banyak tujuan dari penciptaan kita. Ya. Allah ciptakan kita di sini sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, beribadah pada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, itu merupakan bukti syukurnya seorang hamba. Jadi sebetulnya tujuan dari penciptaan kita agar kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan dengan menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Oleh karena itu, syukur kepada Allah merupakan puncak makarimul akhlak. Kita dengarkan firman Allah dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kami wanti-wanti secara khusus berpesan kepada siapa? Anak manusia, makhluk yang bernama insan. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wanti-wanti berpesan kepada setiap anak manusia untuk berlaku mulia, bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Terutama sekali ibu yang mengandung dengan susah payah, melahirkan juga betul-betul dalam keadaan yang amat kritis di antara hidup dan mati. Kemudian menyusui anaknya, membesarkannya dengan penuh cinta kasih. Dalam suasana yang amat berat. Allah bukan hanya mengatakan wahnan, tapi wahnan ala wahnin. Dalam suasana yang amat berat. Wa fisaluhu fi amain. Belum lagi masa menyapinya selama 2 tahun. Ibu tertawa di samping anaknya. Mungkin orang bilang sekarang kan ada ibu susu. Sekarang kan ada susu pengganti, ada pembantu dan lain sebagainya. Itulah kerugian orang-orang tua zaman sekarang. Di mana dulu ibu betul-betul penuh waktu untuk mendampingi anaknya, memberikan cinta. Bukan hanya nutrisi susu, ya, tapi cinta, kasih sayang, perhatian. Yang membuat anak ini saat tumbuh nanti, mampu untuk memberikan hal yang sama. Wa fisaluhu fi amain. Masa menyusui dan penyapiannya selama 2 tahun. Tidak hanya sampai di situ. Orang tua walaupun anaknya sudah berusia 50-60 tahun, di matanya kamu tetap anaknya yang dibesarkan, dilahirkan dari rahimnya. Lalu Allah wanti-wanti, pesannya apa? Anishkurli wali walidai. Pertama, bersyukur kepadaku, itu yang paling utama. Kemudian wali walidai, dan kedua orang tuamu, hak kedua orang tuamu setelah Allah merupakan hak yang terbesar. Ilaiyal masir. Dan kembali kelak semua kalian akan dibawa ke hadapanku untuk diminta pertanggungjawaban kalian tentang syukur kalian pada Allah maupun pada kedua orang tua kalian. Subhanallah, bagaimana Allah menghargai kebaikan kedua orang tua. Walaupun kedua orang tua semua bersekutukan Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu ya, memaksa kamu melakukan sesuatu yang tidak benar,
yang tidak sejalan dengan pengetahuanmu, jangan taati mereka berdua dalam hal ini. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf, yang baik dan mulia. Padahal ini kedua orang tua mempersekutukan Allah. Allah mendidik kita agar berakhlak mulia di hadapan kedua orang tua kita. Tapi jangan ketaatan pada orang tua dalam kemaksiatan pada Allah, karena hak Allah yang terbesar. Oleh karena itu, dari sini kita dapat memahami bahwa ketaatan pada pemimpin selagi mereka taat pada Allah. Kalau mereka memerintahkan kita untuk tidak taat pada Allah atau melakukan perbuatan yang tidak benar, tidak boleh kita taati. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'Allah wa atii'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taati Allah. Diulangi kata kerjanya, dan taati Rasul. Tapi begitu ulul amri wa ulil amri minkum, kata kerjanya tidak diulangi, tapi dikembalikan ketaatan pada ulul amri dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Jadi kita lihat di sini, anishkurli waliwalidayya ilaika waliwalidayka ilayyal masir. Ini merupakan gambaran yang amat indah. Juga keselamatan Nabi Allah Nuh. Dari apa? Dari perbuatan kaumnya, keingkarannya. Lalu Allah selamatkan Nuh bersama yang beriman. Allah selamatkan di dalam perahu. Ya. Sedangkan yang ingkar Allah subhanahu wa ta'ala binasakan. Allah sebutkan dalam suratul Qamar. Ni'matan min indina. Ni'matan min indina. Kadzalika najzi man syakar. Itulah merupakan nikmat dari sisi kami. Kami selamatkan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur kepada kami. Indah gak? Lalu Allah juga dengan tegas dalam surat Ibrahim mengatakan apa? Wa qala Musa. Musa berkata pada kaumnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Wahai kaumku, kalau kalian ingkar kepada Allah, bahkan seluruh makhluk di bumi, ya, ingkar pada Allah, Allah maha kaya lagi maha terpuji. Lalu Allah mengumumkan melalui lisan Musa, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa idh ta'adzana, ta'adzana ini pengumuman. Adzan dalam bahasa Arab pengumuman dan undangan. Wa idh ta'adzana rabbukum, ketika Rabb kalian mengumumkan, la in syakartum, apabila kalian benar-benar bersyukur pada Allah, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmatku bagi kalian. Oleh karena itu, salah satu nama Allah Syakur. Karena dia membalas kebaikan orang lain tidak serupa dengan kebaikan yang dilakukan, tapi dibalas dengan berlipat ganda. Contohnya, kita hidup di dunia hanya berapa tahun? Beramal, taat pada Allah, atau dimasukkan dalam surga kekal abadi. Betul-betul Tuhan kita maha pengampun lagi maha penyukur. Karena kalau tanpa ampunan Allah, mustahil kita akan selamat. Tanpa juga apa? Nama Allah Asy-Syakur, gak mungkin amal kita bisa membeli surga. Mustahil kan? Jadi, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita membaca Suratul Rahman, kita akan mendengarkan uraian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat-nikmatnya atas kita semua. Setelah itu ditutup dengan pertanyaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kalau kita baca dari mulai awal surah, pertama Allah menjelaskan bahwa di antara nikmat karunia dan rahmatnya yang amat besar untuk kita semua, menurunkan Al-Quran. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Langsung Allah yang turun tangan mengajarkan Al-Quran untuk kita semuanya. Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah untuk kita. Tapi yang mengajarkan siapa? Kurikulumnya semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan mengajarkan Al-Quran sebelum penciptaan manusia. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan Al-Quran. Setelah itu khalaqal insan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang bernama insan.
Allamahul bayan. Bukan hanya Allah ciptakan begitu saja. Allah anugerahkan kepadanya nikmat yang amat besar, yaitu al-bayan. Yang membuat dia berakal, berpikir, mampu untuk menyerap ilmu pengetahuan, mentransfernya, menerangkan, menjelaskannya. Ini kelebihan manusia. Oleh karena itu saya sering memberikan contoh, kalau beberapa ekor binatang, monyet, harimau, onta, sapi disekolahkan bersama manusia, ya, dalam apa? Dalam waktu yang sama, katakan 6 tahun sekolah SD. Kira-kira berapa banyak yang mampu diserap oleh hewan-hewan tersebut? Kenapa? Karena Allah tidak anugerahkan buat mereka al-bayan. Jadi, Qur'annya dari Allah, manusianya Allah ciptakan. Allah yang merancang manusia baik lahir maupun batinnya. Kemudian akalnya dari Allah juga. Kira-kira mungkin nggak antara manusia, Qur'an dan akalnya akan terjadi pertentangan? Lalu kembali Allah menerangkan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan bihusban. Ini juga merupakan nikmat Allah. Dengan rahmat Allah kita mampu untuk apa? Untuk berdiam dengan damai di muka bumi, karena malam dan siang silih berganti. Tapi kalau bumi kita statis di hadapan matahari, yang berhadapan dengan matahari akan terbakar, yang membelakanginya akan membeku. Tidak akan ada kehidupan sama sekali. Jadi wasyamsu wal qamaru bihusban. Bagaimana matahari bulan beredar dengan hitungan yang begitu sempurna. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang di angkasa. Pohon-pohon di bumi seluruhnya tunduk kepada Allah. Di bawah kendali Allah. Ini yang membuat kehidupan penuh dengan kedamaian, keamanan. Tapi kalau ada kekuasaan selain Allah, apa jadinya? Wan najmu wasyajaru was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit yang ditegakkan Allah untuk menjaga keseimbangannya, Allah letakkan raca yang menjaga keseimbangan benda-benda di langit. Dengan hukum gravitasinya, bobot bendanya semua diperhitungkan. Oleh karena itu jarak bumi kita dari matahari betul-betul diperhitungkan, bobotnya, kecepatan putarannya. Kalau tidak, niscaya semua ini akan mengalami kehancuran. Kalau bumi kita berputar mengitari dirinya, bukan 24 jam, tapi 23 jam, bumi kita akan terlepas dari gravitasi matahari. Karena semakin cepat benda bergerak, semakin apa? Tinggi juga daya tolaknya. Tapi semakin lambat dia bergerak, daya tolaknya melemah dengan mudah. Matahari juga akan apa? Menarik bumi. Semua dihitung oleh Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu apa? Yang makanya kan udah alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan semua dengan ukuran. Tapi manusia kan secara perlahan bertambah ilmu yang dulu mereka tidak ketahui, sekarang mereka menyaksikan tubuh manusia aja dengan sistem imunitasnya luar biasa. Betul enggak? Syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Antum bayangkan, bumi kita ini bukan benda yang beri di atas benda padat, tapi yang terapung di udara. Dia berputar pada sumbunya selama 24 jam, mengitari matahari selama apa? 1 tahun. Kemudian matahari bersama seluruh planet mengitari pusat galaksinya. Subhanallah, kita saksikan gelas di depan kita tidak bergetar. Quran juga begitu. Kalau tidak, bagaimana perasaan gelisah kita? Betul nggak? Kalau bergetar sedikit aja kita terasa mabuk. Sedangkan kita naik pesawat ciptaan manusia, bagaimanapun smooth dan halusnya, subhanallah, kalau kita letakkan gelas, kita merasakan getaran nggak? Padahal kecil. Nah ini bumi yang begini besar, 2/3-nya lautan. 1/3-nya daratan dan pegunungan. Ya. Kemudian jumlah manusianya, ya, kita saksikan. Belum lagi kerusakan akibat tangan-tangan manusia, tapi Allah jaga bumi kita. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Jangan kalian merusak timbangan neraca yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk menjaga keseimbangan alam raya, termasuk neraca yang Allah berikan untuk menjaga keseimbangan kehidupan kalian, itu Al-Qur'an. Allah tetapkan hukum yang mengatur keseimbangan alam raya, lalu berikan buku pedoman yang dapat menjaga keseimbangan hidup kita agar hidup harmoni dan dinamis. Kemudian
Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsil mizan. Jangan main-main, tegakkan timbangan ya, dengan penuh keadilan. Dan jangan kalian kurangi. Nah, manusia sering menggunakan standar ganda dalam hidup ini. Bagaimana keadilan, kedamaian akan terjadi? Betul tidak? Setelah itu apa? Perhatikan wal arda wadha'aha lil anam. Dan bumi Allah letakkan posisinya, kedudukannya, ya, persyaratannya untuk menjadi tempat yang layak bagi kehidupan al-anam. Kita manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya dan lain sebagainya. Sedangkan planet yang lain kan sekarang masih dalam penelitian apakah memiliki air, apakah memiliki atmosfer sebagai pelindung. Karena kalau tanpa atmosfer, manusia di hadapan badai mataharinya, di hadapan meteornya dengan mudah mengalami kehancuran. Tapi dengan rahmat Allah, Allah siapkan bumi ini ya, persyaratan hidupnya untuk makhluk hidup seperti kita, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Di dalamnya terdapat beraneka beragam buah-buahan, termasuk diantaranya korma yang memiliki apa? Mayan, ya, seperti pisang kan, ya. Wan nakhlu dzatul akmam, kemudian buahnya tersusun dengan begitu indah. Wal habbu dzul asfi war raihan, dan biji-bijian seperti gandum, beras, kacang-kacangan, ya. Dzul asfi war raihan, untuk menjaganya agar awet lebih lama dibungkus dengan kulit. Kemudian warraihan, Allah sediakan juga tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan aroma yang semerbak untuk pakaian kalian, tubuh kalian, makanan kalian. Wal habbu dzul asfi, setelah itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, tunjukkan mana nikmat Tuhan kalian yang kalian ingkari. Mungkin sebagian bukan dari Allah. Kok kenapa kalau kalian tahu semua dari Allah, kalian tunjukkan sembahan kalian pada selain Allah? Atau persekutukan Allah dengan selainnya padahal Dia menciptakan kalian tanpa sekutu. Lalu setelah itu kita lihat coba khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah jelaskan asal usul penciptaan kita. Setelah itu Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebutkan satu persatu nikmatnya, ya. Termasuk diantaranya menjelaskan tentang neraka. Juga nikmat Allah. Kalau tanpa penjelasan bagaimana jadinya? Betul enggak? Jadi semua keterangan Allah ini merupakan nikmat. Bukan hanya nikmat dalam bentuk makanan, minuman. Petunjuk dan hidayah. Quran yang diturunkan merupakan nikmat yang besar. Tapi kita gantikan Quran dengan yang lain. Sampai ada orang bertanya, kamu pilih apa? Pancasila apa Al-Quran? Ini kan luar biasa. Kesombongan seorang manusia. Nilai-nilai Pancasila dipetik dari Al-Quran. Masa mungkin Pancasila menjadi pengganti Al-Quran? Justru Quran akan mengawasi terlaksananya Pancasila tersebut. Karena kalau tidak dengan gampang ditafsirkan semau siapa saja. Betul tidak? Oleh karena itu demokrasi dibesar-besarkan. Demokrasi tanpa ada sama sekali standarnya yang jelas yang disepakati akan dengan mudah ditafsirkan oleh setiap kaum sesuai dengan selera mereka. Sampai disamakan antara orang bodoh, orang yang waras, sama yang nggak waras. Iya. Tapi kalau demokrasi atau musyawarah dalam Al-Quran, kita sudah punya standar mana itu keadilan, apa itu adil. Bagaimana kita bersikap adil. Kemudian juga bagaimana memperlakukan keluarga kita, memperlakukan diri kita dengan penuh keadilan, memperlakukan juga sesama manusia. Kemudian bagaimana kita bersikap adil di hadapan Allah. Karena manusia seringkali bersikap curang, yang buruk dikembalikan pada Allah, yang baik diklaim sebagai apa? Sebagai miliknya. Oleh karena itu ketika Nabi Allah Yusuf dalam penjara memberikan nasihat kepada teman-temannya di penjara, dia mengatakan maka narana an nusyrika billahi bisyai. Sekali-kali kami tak mungkin mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Lalu disebutkan dzalika min fadlillahi alaina. Ini merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada kami, mendidik kami betul-betul untuk bersyukur kepada Allah. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia enggak bersyukur. Ini dapat kita simpulkan di sini, ini bukan semua ayat yang terdapat dalam Quran yang berbicara mengenai syukur. Ya. Hanya sebahagiannya. Ya. Kalau kita mau bahas dan baca ayat yang begitu banyak. Nah, sebagai penutup ya, dalam tema kita, insya Allah kita lanjutkan kembali nanti. Sebagai contoh ya,
Allah memerintahkan kita bersuci, berwudu, bukan untuk memberatkan, menyempitkan kita. Allah mengatakan apa? Setelah berbicara mengenai ayat wudu dalam suratul Maidah, ya, wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Penutup ayat ini, ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah enggak ingin menyempitkan kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah ingin mensucikan kalian. Orang kalau bersih suci beda dengan orang yang kotor. Betul tak? Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, juga ingin menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Penutupnya la'allakum tashkurun. Begitu juga perintah puasa, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah bukan ingin memberatkan kalian dengan puasa, tidak. Tapi tujuannya untuk mendidik kalian agar kalian mengagungkan, membesarkan Allah hingga kalian di atas dunia, di atas benda, di atas materi, ya. Kemudian kalian merendah sujud hanya di hadapan Allah, bukan di hadapan materi maupun makhluk. Begitu orang bertakbir, mentakbirkan Allah, dia tidak merasa lagi dirinya besar, tidak lagi merasa makhluk yang lain lebih besar, tapi yang maha besar adalah Allah. Ini yang akan membuat kehidupan penuh dengan keharmonian. Agar kalian mengagungkan Allah, nah penutupnya wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Ini pendidikan yang amat indah dari Allah. Cuma sayangnya orang kalau dapat jabatan, syukuran. Sampai ada satu teman kita, saya nggak sebutkan jabatannya apa, ketika naik satu menteri, ya, atau selevel menteri, dia diangkat sebagai wakilnya. Padahal beberapa menteri sebelumnya kan seorang yang karir, tidak pernah punya kesempatan. Dia undang saya dalam satu pengajian, dia mengatakan, Ustadz, ini betul-betul merupakan malam Lailatul Qadar saya. Maksudnya apa? Saya dulu tidak punya kesempatan, sekarang punya kesempatan. Dia beranggapan diangkat sebagai wakil menteri, sebagai apa? Lailatul Qadar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita nih Ustadz, diberikan pengajaran Quran, diberikan ilmu, tamat katakan dari luar negeri, tamat dari Al-Azhar, ini bukan kemuliaan. Kemuliaannya kalau kita bersyukur pada Allah, merasa malu di hadapan Allah Ta'ala. Kita ini sebetulnya, ya, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus merasa malu. Apalagi pakai minta syurga lagi. Minta syurga. Kita lihat coba, kita minta sesuatu kepada Allah, padahal yang diberikan oleh Allah belum kita syukuri. Bukan kita tidak menginginkan surga, siapa yang nggak menginginkan surga? Siapa yang nggak menginginkan berkumpul bersama kekasih Allah di hari kemudian nanti? Tapi kita merasa malu dengan amal kita, syukur kita yang begitu sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang-orang yang soleh tidak pernah menyombongkan diri. Sampai Imam Ai dalam doa yang diriwayatkan oleh Kumail bin Ziyad, dia mengatakan, ya Allah, seandainya kamu tak tempatkan kami dalam api neraka-Mu, di sana kami akan menjerit memanggil-Mu, ya Allah. Dengan penuh kerendahan, ya, sedikit pun tidak ada kesombongan. Selalu mengingatkan dirinya, sahabat-sahabatnya untuk betul-betul merasa diri mereka itu apa? Begitu kecil di hadapan kebesaran keagungan Allah. Tapi kebanyakan manusia dengan sedikit nikmat yang Allah berikan, seperti pepatah Arab mengatakan, uskir bizabibah. Makan satu kismis sudah mabuk. Padahal kismis nggak mabuk kan? Tapi dia mabuk oleh satu kismis hanya dengan sedikit dunia yang diberikan padanya. Padahal Nabi Allah Sulaiman, kita lihat, ya, bagaimana akhlak dan pekerti beliau yang amat-amat bersyukur pada Allah. Padahal beliau berada di puncak apa? Puncak kekuasaan dan kemuliaan di dunia yang tidak pernah diberikan kepada siapapun juga. Sampai ketika Nabi Allah Sulaiman menyaksikan di sore hari pemandangan kuda-kuda yang begitu unggul berpacu di hadapannya, hingga tidak terlihat. Nabi Sulaiman terpaku menyaksikan keindahan tersebut. Uridu alaihi bil asyis safinatul jihad. Ketika ditunjukkan di hadapannya bagaimana kuda-kuda yang begitu unggul, menarik dan menawan. Begitu kuda tersebut menghilang, Nabi Allah Sulaiman yang terpaku merasa menyesal. Dia lupa kepada Allah untuk menyebut nama Allah SWT. Inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat. Dia mengatakan, ya Allah, aku telah lupa karena menyukai kebaikan, memandang keindahan untuk menyebut nama Tuhanku. Hingga kuda tersebut berlalu dan menghilang. Nabi Sulaiman langsung
perintahkan orang-orangnya rudduha alayya. Qala rudduha alayya fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Ketika kuda tersebut dikembalikan, maka Sulaiman mengusap lehernya, begitu pula kakinya. Biasa orang kalau mengagumi kuda, ya, di bagian leher kemudian bagian kakinya kan, dia usap leher dan kudanya sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti riwayat yang mengatakan dipotong, kemudian dicincang kakinya, karena dia menganggap ini penyebab dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sama sekali sebutan dalam Quran yang menyebutkan disembelih atau dicincang. Tapi fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Apa dosanya kuda tersebut? Jadi Nabi Sulaiman langsung mengusap lehernya, demikian pula kakinya sambil menyebut nama Allah. Hanya karena terpaku lupa menyebutkan nama Allah, dia menyesal. Nah, kalau kita bisa bersyukur seperti itu, hidup kita bahagianya luar biasa. Kita makan apa saja nikmat, sampai kita makan nasi sama oncom aja, sama gado-gado. Kita pernah merasakan di kampung, di pesantren, makan yang amat sederhana, tapi nikmatnya luar biasa. Sekarang kita diberikan macam-macam, nafsunya hilang. Kenapa? Karena nggak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair Ustaz atas nasihatnya, pencerahannya. Mudah-mudahan kita dihitung dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur. Ikhwan akhwat, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua, bisa bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian. Mudah-mudahan ikhwan akhwat senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan akhwat, saya Isa Alkaf, ada Kang Atep, ada Ustadz Alfan di sini, ada juga Kang Anis Mualim di meja operator. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.